Engkaulah Tuhan, ku naikkan syukurku. Kau berikan janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Ada sukacita? Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di dalam ibadah online Grace of Christ Community Church. Kita percaya kita ada sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Alkitab berkata, kita tahu bahwa Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Inilah kasih Tuhan, inilah anugerah Tuhan, inilah kebaikannya Tuhan yang mau diberikan kepada saudara dan saya. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita juga akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita juga akan diurapi dengan minyak sebagai tanda kemuliaan, di mana saudara dan saya diurapi menjadi saksi, menjadi terang dimanapun kita berada. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, siapkan Alkitabmu, siapkan juga roti dan anggur, dan juga minyak. Dan jangan lupakan bagikan link ini sebanyak-banyaknya kepada orang-orang, agar mereka juga bisa mengalami kasih karunia demi kasih karunia, sebagaimana saudara dan saya telah menerimanya. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di surga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, berkati Pastor Jonathan yang akan menyampaikan Injil, kabar baik. Kami percaya setiap kebenaran
yang disampaikan pada hari ini. Memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami kesembuhan, pemulihan, mujizat terjadi pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di surga. Haleluya. Amin. Boleh sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan dan Raja kita. Sorakan haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Karena oleh kasih-Mu Tuhan, kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal. Dan karena anugerah-Mu, karena oleh kehendak-Mu Tuhan, kami dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Maka kami bawa ucapan syukur kami Tuhan, kami akan menyembah-Mu di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, anugerah-Mu, urapan-Mu yang baru melimpah-limpah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur. Pujilah nama-Mu Tuhan. Pujilah nama-Mu Yesus. Ku bersyukur buat kasih-Mu, buat tubuh dan darah-Mu, oh Yesus. Ku bersyukur buat pengorbanan-Mu, Kau mati bagiku, hapus dosaku. Katakan penebusan yang kekal. Penebusan yang kekal, ku jadi milik-Mu. Keselamatan yang kekal, ku terima di dalam-Mu. Ku dibenarkan, ku dikuduskan, disucikan oleh karya salib-Mu. Terima kemuliaan, disempurnakan, disembuhkan oleh kuasa kasih-Mu. Mari lebih sungguh lagi kita angkat pujian ini, katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, buat kasih-Mu, buat tubuh dan darah-Mu, oh Yesus. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat pengorbanan-Mu. Katakan, Kau mati bagiku, Kau mati bagiku, hapus dosaku. Amin. Penebusan yang kekal, ku jadi milik-Mu. Katakan, keselamatan yang kekal, keselamatan yang kekal, ku terima di dalam-Mu. Ku dibenarkan, ku dikuduskan, disucikan oleh karya salib-Mu. Terima kemuliaan, disempurnakan, disembuhkan oleh
Ku dibenarkan, ku dikuduskan, disucikan oleh karya salibmu. Terima kemuliaan, disempurnakan, disembuhkan oleh kuasa kasih-Mu. Penebusan yang kekal, ku jadi milik-Mu. Keselamatan yang kekal, ku terima di dalam-Mu. Oh, ku dibenarkan, ku dikuduskan, disucikan oleh karya salib-Mu. Terima kemuliaan, disempurnakan, disembuhkan oleh kuasa kasih-Mu. Ku dibenarkan, ku dikuduskan, disucikan oleh kuasa kasih-Mu. Terima kemuliaan, disempurnakan, disembuhkan oleh kuasa kasih-Mu. Disembuhkan oleh kuasa kasih-Mu. Disembuhkan oleh kuasa kasih-Mu. Puji dan sembah Tuhan. Oh, kami telah dikuduskan oleh karya salib-Mu. Haleluya. Kami bersyukur ya segala puji, segala hormat bagi-Mu. Kami sembah, kami puji Kau Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Kami bersyukur buat karya salib-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu, makanan dan minuman bagi kami. Oh, kami bersyukur ya Bapa. Dimuliakanlah nama-Mu, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami puji. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kasih setia-Mu yang melimpah-limpah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya urapan-Mu yang baru, damai sejahtera-Mu melimpah-limpah atas setiap kami Tuhan. Hanya oleh darah-Mu kami beroleh kemenangan. Bahkan kami percaya kami lebih dari pemenang ya Bapa. Kami sembah oh Tuhan. Kami berterima kasih ya Yesus. Oh, kami sembah Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Naikkan doa-doa-Mu di hadapan Dia. Ya Rabba Syaka, ya Rabba Syikiri.
worship you, kami sembah Tuhan. Oh, kasih-Mu melimpah ya Tuhan. Darah-Mu tercurah bagi kami. Haleluya. Oh, we worship you, we worship you. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji kami sembah. Yesus kami puji, kami sembah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Pujilah nama-Mu, pujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu tempat ini ya Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak terima puji, hanya Kau yang layak terima sembah sampai selama-lamanya. Maka datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam rumah tangga kami, dalam kehidupan kami. Di bumi seperti Engkau di surga. Pujilah nama-Mu Tuhan. Pujilah nama-Mu. Pujilah nama-Mu. Pujilah nama-Mu Yesus. Sama-sama angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Yesus ku sembah-Mu, Yesus ku puji-Mu, kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau berikan tubuh-Mu, curahkan darah-Mu, pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Yesus, Kaulah terang dalam hidupku. Sekali lagi angkat suaramu, katakan, Yesus ku sembah-Mu. Yesus ku puji-Mu, kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau berikan tubuh-Mu, curahkan darah-Mu, pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Yesus, Kaulah terang dalam hidupku. Pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Yesus, Kaulah terang dalam hidupku. Mari siapkan hatimu untuk diberkati firman Tuhan Yesus. Saya ajak saudara yang ada di rumah dimanapun berada, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk Roh Kudus penghibur yang telah Kau utus bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Roh Kudus, Engkaulah roh hikmat dan pengertian, Engkau berdiam di dalam kami. Roh Kudus, Engkaulah roh nasihat dan keperkasaan, Engkau berkuasa atas kami semua.
Roh Kudus, Engkaulah roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Pengurapan-Mu memenuhi kami semua. Urapi hamba-Mu ini Tuhan. Urapi aku Roh Kudus, taruh hikmat sorga di pikiranku. Supaya setiap hikmat yang hamba beritakan di tempat ini, benar-benar hikmat dari Bapa, yang akan memberkati semua umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Setiap orang yang mendengar kebenaran firman-Mu, mereka semua diubahkan menjadi manusia baru. Mereka diubahkan punya keberanian, mereka diubahkan punya iman yang bertumbuh dan semakin hari semakin dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, urapi Tuhan Yesus setiap perkataan mulut bibirku, agar tidak ada kata-kata yang berasal dari hamba, tapi semua berasal daripada kebenaran-Mu. Dan aku berdoa untuk semua yang mendengar, yang beribadah bersama-sama online saat ini, juga diurapi Roh Kudus baik di rumah, di mobil, dimanapun saudara berada, di tempat pekerjaan saudara. Aku mengundang Roh Kudus bekerja dahsyat luar biasa. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus, urapi kami semua. Sebab yang hamba beritakanlah firman yang hidup yang penuh kuasa. Aku percaya ketika firman-Mu hamba sampaikan, ada kuasa kerajaan sorga yang melawat kami semua. Di rumah engkau yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Di rumah, di tempat-Mu, engkau yang butuh pertolongan, saat ini juga Roh Kudus memberikan pertolongan atasmu, mengulurkan tangannya atasmu, sehingga semua keadaanmu diubah, sehingga semua masalahmu diangkat dan diselesaikan. Hari ini percaya ada berkat, ada mukjizat, ada kuasa, ada kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya Bapa, bahwa semua ini Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati kami semua di dalam kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati dengan sukacita di rumah saudara, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar? Saya percaya pasti luar biasa di dalam Yesus. Amin. Kita telah masuk kepada suatu masa yang baru yang disebut orang new normal. Tetapi buat kita, apapun zamannya, apapun keadaannya, pegang firman Tuhan Yesus. Semua itu normal. Semua normal. Amin. Artinya tidak ada satu keadaan yang bisa menekan kehidupanmu. Masalah ada? Ada. Percaya Yesus bukan berarti bebas masalah. Itu anggapan yang keliru. Percaya Yesus justru lebih banyak masalah. Tapi jangan salah, lebih besar kasih karunia yang menyertai hidupmu. Amin, artinya Tuhan setia. Oleh sebab itu, jangan terlalu pusing dan panik dengan keadaan. Percaya, di rumah berdoa, ajak keluarga, Tuhan akan lakukan mujizat yang besar. Nah hari ini kita akan diberkati firman Tuhan dari Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Saya undang Bapak Ibu baca bersama-sama. Saudara sudah ada di situ, Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Kita baca bersama, yuk. 3, 2, 1. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Bapa, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12 sama-sama dengan sukacita. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat yang di udara. Amin. Puji Tuhan. Suamimu bukan musuhmu. Istrimu yang menyakiti hatimu bukan musuhmu. Anakmu bukan musuhmu. Saudaramu bukan musuhmu. Firman Tuhan jelas mengatakan musuh kita adalah pemerintah-pemerintah. Ini bicara apa? Bicara si jahat. Tapi kan dia yang menghancurkan hidup saya. Dia yang menipu saya. Dia yang mendustai saya. Dia sedang dipakai si jahat. Bukan dia musuhmu. Amin. Makanya kita hanya bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena kita anak-anak Tuhan Yesus. Nah, saya akan fokus kepada ayat 11. Dikatakan demikian. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Bapa, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis secara head to head. Amin. Secara berhadapan muka,
tidak akan bisa menghancurkan saudara. Dia tidak akan bisa menghancurkan bisnismu, rumah tanggamu, hubunganmu, pelayananmu, keluargamu, studimu. Tidak akan bisa, masa depanmu. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa saya katakan demikian? Karena Yesuslah mati di atas kayu salib. Waktu darahnya dicurahkan, dikatakan semua dosa sudah diselesaikan di atas kayu salib. Bahkan kunci kerajaan maut sekarang ada di tangan Yesus. Artinya apa? Iblis yang rajanya adalah maut, yang rajanya iblis, dia tidak berkuasa atasmu. Tetapi ingat saudara, itu sebabnya Tuhan berkata kepada kita, berjaga-jagalah dan berdoalah di dalam Markus 14 ayat 8. Kita nggak usah buka ayatnya. Kenapa? Karena dia tidak pernah menyerah. Dia sekarang berperang dengan siasat. Katakan sama-sama saya, siasat. Siasat. Strategi. Amin. Untuk apa? Dengan siasat, iblis mau menjatuhkan orang-orang percaya. Mau menghancurkan hidup orang-orang percaya. Makanya perlu kita ketahui, hari ini bagaimana saudara bisa menang atas yang jahat, itu judul khotbah ini. Saudara harus tahu bagaimana caranya menang atas yang jahat. Mungkin saudara berkata, saya dalam Yesus, saya nggak mungkin kalah. Jangan gegabah, jangan sombong. Dia berperang dengan siasat. Artinya saudara harus ngerti apa siasat iblis dalam kehidupan kita. Kita buka di dalam Kejadian 3 ayat 5. Dia memulai peperangannya dengan manusia waktu Taman Eden. Dia berkatakan begini. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Ayat 4. Di atas sudah ada dialog antara Hawa dengan iblis. Ayat 5, iblis berkata kepada Hawa, dikatakan demikian. Tetapi Bapa mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Bapa. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Amin. Bagaimana Adam, Hawa, manusia sempurna, gambar dan rupanya Bapa, bisa dikalahkan iblis Taman Eden? Gimana caranya? Dia taruh dusta yang kemudian Hawa percaya akan dusta itu. Berarti siasat iblis, dia akan masuk melalui kehidupan orang percaya. Amin. Dengan siasat. Bagaimana dia bersiasat? Dia akan berusaha memasukkan benihnya, dusta, kebohongannya, penipuannya, kecurangannya. Dia balikan firman. Melalui apa? Pikiran-pikiran kita. Iblis kerjanya itu dusta, bohong, menipu. Kemudian apa? Kemudian akhirnya membunuh dan membinasakan. Tapi caranya, ketahuilah sekarang. Dia masuk melalui pikiran. Amin. Saudara boleh lihat orang, pelayanan mungkin, tubuhnya sehat, kelihatan dari luar sukacita, kelihatan kehidupannya, pekerjaannya bagus, rumah tangganya bagus, tapi jangan salah. Di dalam pikirannya ada suatu peperangan yang dia tidak bisa memenangkan peperangan itu dalam pikirannya. Amin. Kenapa? Karena ini bukan tentang peperangan fisik. Bukan peperangan dengan senjata pedang dan pistol. Tapi perangan alam roh. Maka dia masuk melalui pikiran. Banyak orang sekarang sakit tubuhnya, tapi bisa sukacita di dalam Yesus. Hancur kehidupannya, hancur hilang pekerjaannya, dia bisa sukacita. Kenapa? Karena dalam pikirannya ada pikiran-pikiran yang damai sejahtera. Pikiran sukacita yang dari sorga. Jadi bukan fisiknya, bukan keadaannya jadi masalah orang percaya. Tetapi apakah engkau menang atas setan, menang atas yang jahat melalui pikiranmu, di dalam pikiranmu. Karena dia akan masuk melalui pikiran. Sebelum orang melakukan kejahatan, selalu dimulai dari pikiran. Kalau saudara mau jujur, sebelum orang mencuri, sebelum orang membunuh, sebelum orang berzina,
Dimulai di mana? Di pikiran. Makanya iblis pakai apa? Gambar, grafik, pornografi. Supaya apa? Melalui penglihatan, pikiran. Kemudian kita akan melakukannya. Karena apa yang kau pikirkan itu nanti akan menjadi imanmu. Saya mau katakan proses mendengar itu dimulai dari suara, sound, masuk ke rongga telinga. Kemudian dari rongga telinga dia akan masuk dan kemudian akan menggetarkan gendang telinga. Gendang telinga begitu mendengar suara, ada frekuensi, kemudian akan mengeluarkan cairan. Dan cairan ini akan diteruskan kepada saraf pendengaran. Saraf pendengaran kemudian akan tersimpan di memori. Nah, tersimpan di memori. Makanya saudara pernah enggak perkataan guru saudara waktu SD dulu, teman saudara masih ingat sampai sekarang? Pernah enggak ada satu kalimat, satu kata? Saya pernah. Guru SD saya dulu, sekitar 40 tahun lalu. Amin. Tapi sampai sekarang tersimpan. Cuman dia tidak berkuasa atas saya. Karena saya tahu bahwa pikiran ini adalah suatu hal yang paling penting dalam kehidupan saya. Jangan main-main dengan pikiranmu. Mulai hari ini, Tuhan mau engkau menang atas yang jahat. Bagaimana kau menang atas yang jahat? Engkau harus menang di area pikiranmu. Karena begitu saudara bisa menguasai pikiranmu, engkau menang di area ini, engkau bisa menguasai seluruh tubuhmu. Engkau bisa menguasai perbuatanmu, engkau bisa menguasai perkataanmu. Engkau bisa menguasai seluruh hidupmu dan tubuhmu melalui pikiran. Jadi ini sekarang paling penting dalam kehidupanmu. Amin. Kita lihat bagaimana cara kerja si iblis. 2 Korintus 11 ayat 3. 2 Korintus 11 ayat 3. Mari saudara boleh baca bersama-sama saya. Supaya mulai hari ini saudara dengar firman ini, saudara benar-benar dimerdekakan. Saudara benar-benar menang atas si jahat. Saudara tidak bisa diperdaya. Apalagi dikuasai. Kita baca 3, 2, 1. Tetapi aku takut kalau pikiranku disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular dengan kelicikannya. Amin. Paulus yang berkata, aku takut kalau pikiran kamu disesatkan. Jadi dari firman ini kita sekarang ngerti bagaimana sebenarnya iblis menyesatkan manusia. Melalui pikiran. Amin. Makanya pengajaran itu sangat-sangat vital, sangat-sangat mempengaruhi iman kita. Karena kalau ada anak-anak hamba-hambanya Tuhan yang memberitakan firman kebenaran. Amin. Kalau ada nabi-nabi yang bersuara atas nama Tuhan, memberkati umat-umat Tuhan, tetapi jangan lupa ada rasul-rasul palsu, ada nabi-nabi palsu, ada pengajar-pengajar palsu. Tujuannya apa? Memberitakan sesuatu yang tidak berasal dari kebenaran. Tujuannya apa? Supaya sesat. Bukan jalannya disesatkan. Saudara nggak bisa ditenteng iblis, kemudian diajak muter-muter. Sorga bukan di situ. Di sana diajak ke jalan lain, bukan. Pikiran yang disesatin. Sebab kalau pikiran orang sesat, sesatlah seluruh perjalanan hidupnya. Ini sangat penting. Your mind, my mind is very important for us. Jangan anggap sepele. Jangan anggap saudara sudah bangga dengan beriman kepada Yesus. Dia akan membuat siasat. Amin. Jadi saudara, penyesatan ini yang Tuhan, ini yang iblis mau kerjakan. Tujuannya apa? Kenapa selalu iblis bohong? Kenapa firman Tuhan diputar balik? Supaya saudara tidak mengenal kebenaran. Supaya saudara tidak tahu yang benar. Makanya pikirannya buta. Makanya kalau saudara lihat ada orang-orang yang begitu yakin
atas nama Tuhan. Dia berkata, demi nama Tuhan dia melakukan yang jahat. Demi nama Tuhan dia bakar gedung-gedung tempat ibadah. Demi nama Tuhan dia bunuh orang-orang. Amin. Dia tidak tahu dia sesat. Kenapa? Karena mindset pikirannya. Karena terus dicekokin, didoktrin dengan hal-hal yang jahat. Sama dengan pekerjaan iblis sekarang. Secara sederhana saya mau kasih tahu. Kalau ada orang di sampingmu yang namanya teman ya. Terus ibu-ibu biasanya, kalau cowok-cowok, bapak-bapak jarang. Dia bilang begini, Bu Esther, tahu nggak? Bu Hana itu begini. Terus Bu Esther nggak kenal Bu Hana, yang ngomong Bu Dewi. Tiba-tiba suatu kali Bu Esther ketemu sama Bu Hana di suatu pesta. Begitu lihat Bu Hana, yang dia langsung punya image Bu Hana ini jahat. Padahal dia nggak tahu kehidupannya. Kenapa? Karena sudah masuk perkataan-perkataan bohong dan dusta tentang kejahatan Bu Hana. Dan itu terekam. Dan itu menjadi kepercayaannya Bu Esther. Sehingga ketika ketemu gak ada angin, gak ada apa-apa. Dia langsung jutek sama Bu Hana. Kenapa? Dia tahu Bu Hana jahat, Bu Hana pembohong, dia pendusta. Dia suka ngomongin orang, dia suka gosip. Jadi kalau ada orang di sampingmu saat ini, siapapun selalu mengatakan kata-kata yang negatif kepadamu. Saya mau katakan dia bukan teman yang baik. Tapi dia sedang kasih saudara di sebuah gelas minum racun. Karena itu adalah racun di pikiranmu. Makanya iblis berusaha meyakinkan manusia. Engkau tidak mungkin ditebus. Masa hanya dengan percaya kau bisa masuk surga. Engkau tidak mungkin sembuh. Siapa yang bisa menyembuhkanmu? Dokter mana, obat mana, gak bisa. Masa hanya cuman doa engkau bisa sembuh? Gak mungkin bisa sembuh. Ingat itu perkataan-perkataan si jahat. Kau tidak mungkin pulih, kau tidak mungkin majulah. Lihat tuh, nenek moyangmu. Udah keturunan urat susah. Udah pasti susah. Udah nasib kalian satu keluarga begitu. Saya mau katakan hari ini. Amin. Itu semua dusta si jahat atas kehidupanmu. Engkau harus sadar, engkau harus tahu. God confidence. Yakin, sadar akan Tuhan. Bahwa dia mengasihimu. Dia selalu kasih yang terbaik dalam kehidupanmu. Amin. Dia selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupanmu. Jangan pernah takut, jangan pernah terima. Iblis selalu berusaha menaruh sampah, menaruh racun di pikiran orang percaya. Supaya apa? Supaya bisa dikalahkan. Akhirnya gak percaya, akhirnya binasa. Tapi hari ini tidak, ada kabar baik. Saudara lah pemenang. Saudara pasti menang. Tapi caranya harus tahu siasatnya si jahat. Jangan pernah terima perkataan negatif dalam hidupmu. Saya mau katakan tutup telingamu kepada yang negatif. Siapapun dia, walaupun dia baik. Karena dia sedang menaruh racun di dalam minumanmu. Sehingga kau nanti, tahu gak saudara? Kita buka deh sedikit di 2 Korintus 4 ayat 4. Ini sangat memberkati saya. Karena memang secara jujur ya. Saudara sering gak dapat pikiran misalnya untuk melakukan kejahatan? Dalam pikiran saudara sepintas. Kalau saudara jujur, saudara pasti sering diserang. Ditaruh pikiran-pikiran yang jahat. Tapi lawan. Makanya kita lawan. Kenapa? Karena iblis sedang berusaha membunuhmu melalui apa? Pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang kotor. Pikiran-pikiran yang tidak suci, yang tidak kudus. Jangan menyerah. Jangan terima, apalagi mengikutin. Karena itu tujuannya. Tapi lawan dikatakan apa? Dengan gimana melawannya? Dengan darah Yesus. Makanya diberi kita apa? Otoritas dari sorga. Kuasa dari sorga. Roh Kudus ada dalam darah kita. Yesus menang atas iblis. Makanya dikatakan pergilah usir setan.
Setan bukan hanya yang di orang kita usir. Bukan setan yang ada di gedung. Bukan setan yang di rumah. Setan yang menaruh racun di pikiranmu. Itu yang paling penting. Karena buat dia tidak terlalu berhasil kalau dia menghancurkan bisnismu. Tapi dia akan berhasil ketika engkau dibuatnya tidak berdaya. Dari yang percaya, dari yang semangat, dari yang bilang Yesus, Yesus, Yesus. Akhirnya apa? Ninggalin Yesus. Itulah puncak keberhasilannya iblis. Tujuannya adalah saudara. Makanya saya katakan jangan terlalu bangga. Waspadalah. Jangan berkata aku dalam Yesus. Yesus sendiri berkata berdoa dan berjaga-jaga. Kalau jujur saudara, jujur. Saudara buat semacam satu flashback dalam kehidupanmu. 24 jam satu hari. Saya suka buat satu komparasi supaya saya sadar dan saya menjadi waspada. Berapa jam kau pakai untuk berdoa? Berapa jam, berapa lama, jangan jam deh. Kau pakai untuk baca firman Tuhan. Berapa lama kau pakai berhubungan dengan Tuhan? Sebab hanya modal percaya. Tapi kau tidak mengenal dia. Kau tidak mengasihi kebenaran dikatakan di 2 Tesalonika. Suatu saat ada masalah itu bisa membuatmu kecewa, kepahitan. Kau mundur dari imanmu. Makanya gak bisa. Kau harus mengasihi Tuhan. Kau harus punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Kau kuat di dalam itu. Makanya dikatakan Paulus berkata, Filipi 4 ayat 13, aku kuat, aku bisa sanggup menanggung segala perkara. Bukan dengan kekuatanku, di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Apapun masalahmu hari ini percaya. Tidak yang terlalu sukar buat Yesus. Tidak terlalu sukar untuk diselesaikan dalam Tuhan. Amin. Sebab rohnya bekerja. Saudara. 2 Korintus 4 ayat 4. Saya bacakan buat saudara aja. Ya. Yaitu orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil. Tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Bapa. Banyak orang dunia tidak bisa menerima Injil. Nggak bisa melihat kemuliaan Injil. Amin. Saudara bersyukur, saudara menerima anugerah. Kenapa? Saudara percaya Yesus karena Yesus yang memilih saudara, bukan saudara yang memilih dia. Bukan saudara yang menentukan aku mau percaya. Tidak. Sebelum kita lahir, Yesus dikatakan dalam kandungan kita sudah ditenun, kita sudah dibuat oleh Tuhan, diciptakan Tuhan. Kemudian apa? Ditaruh iman di dalam kehidupanmu. Filipi 1 ayat 29, percaya itu adalah apa? Anugerah. Tapi ingat banyak orang yang tidak percaya kepada Injil. Banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus. Suatu kali mereka akan binasa tanpa Yesus. Amin. Kenapa mereka buta? Pikirannya buta. Kalau pikiran orang buta dia akan jadi picik. Dia akan kerdil. Makanya Yesus mau nih kita nih murid-murid. Beritakan Injil kepada orang. Terutama saudaramu, keluargamu. Beritakan keselamatan hanya dalam Yesus. Ini urgen, ini penting, waktunya sempit. Ini yang Tuhan kehendaki. Amin. Ya buta. Bagaimana sekarang kita bisa menang? Kita buka 2 Korintus 10 ayat 5. Saudara harus menang. Bukan dengan kekuatanmu. Saudara tidak bisa lawan dia dengan kekuatanmu. 2 Korintus 5 ayat 10. Maaf 2 Korintus 10 ayat 5. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Bapa. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bagaimana caranya saudara menang? Dan harus menang karena Yesus. Mulai hari ini, tawan pikiranmu, taklukkan pikiranmu kepada Kristus. Dengar firman ini, jangan anggap remeh. Engkau akan dicobai suatu saat. Kita semua dicobai oleh si jahat. Tapi puji Tuhan, karena kita tahu siasatnya.
Karena kita ada dalam Yesus, dia tidak akan bisa menang atas kita. Maka dikatakan, inilah siasat dari sorga. Kami mematahkan setiap siasat orang yang merubuhkan dan merubuhkan setiap kubu. Kami menawan segala pikiran, menaklukkannya kepada Kristus. Mulai hari ini saudara, pikiranmu ini adalah battle of field. Peperangan. Amin. Peperangan. Ini seperti medan perang. Saudara, ketika kita diserang oleh si jahat, dia biasa masukkan pikiran-pikiran yang jahat. Dendam itu berasal dari pikiran. Sakit hati, kesombongan, kecongkakan. Itu semua berasal dari si jahat. Pembunuhan, penipuan, perseteruan, keserakahan. Itu dimulai dari pikiran. Mulai hari ini, di dalam nama Yesus, saudara ada kuasa di tanganmu, kuasa di mulutmu. Tolak itu. Katakan oleh darah Yesus, pikiranku, aku taklukkan kepada Kristus. Artinya serahkan pikiranmu kepada Kristus. Jangan ikuti maunya iblis. Jangan ikuti maunya. Anak-anak muda saya mau katakan. Kalau engkau terlibat pornografi. Kalau engkau terlibat video-video porno. Engkau terlibat pacaran yang tidak kudus. Saya mau katakan pikiranmu yang jadi masalah. Pikiranmu yang jadi masalah. Hari ini serahkan pikiranmu kepada Kristus. Serahkan pikiranmu kepada Kristus. Engkau tidak bisa lepas dari situ kecuali engkau serahkan pikiranmu kepada Kristus. Kristuslah yang membasuh seluruh pikiranmu. Kristuslah nanti akan menawan pikiranmu. Yang mengisi pikiranmu dengan hikmat yang dari sorga. Sehingga pikiranmu bukan lagi pikiran-pikiran yang jahat. Amin. Sebab saudara tahu nggak? Pikiran-pikiran yang dibuat oleh si jahat di dalam pikiran orang, ya, itu seperti tembok. Seperti kembok, seperti benteng dikatakan, seperti kubu. Amin. Dan itu harus dihancurkan. Kenapa seperti kubu? Ketika orang dipenuhi pikiran-pikiran si jahat, ketika ada kabar baik, dia tidak akan bisa terima. Karena itu udah dikunci, di lock. Ada temboknya. Bagaimana caranya? Orang supaya bisa melihat terang Injil, kemuliaan Injil, menerima kabar baik. Harus dirobohkan tembok-tembok itu. Harus dihancurin. Gimana caranya? Caranya bukan dengan kekuatan kita. Tetapi dengan apa? Dengan Tuhan Yesus, Roh Kudus, Roh Kristus. Tawan pikiranmu taruh. Ketika ada yang jahat bilang, tidak, pikiranku milik Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, jadilah kehendakmu di dalam kehidupanku. Tawan pikiranmu mulai hari ini. Karena dalam pikiranmu, Tuhan mau kasih hikmat. Tuhan mau kasih pikiran-pikirannya dalam pikiranmu. Supaya apa? Supaya engkau sama seperti Kristus. Makanya dikatakan kita adalah gambar dan rupanya Tuhan. Kalau engkau bisa berpikir seperti Kristus berpikir, artinya engkau sama dengan Kristus. Dan untuk itulah kita dipanggil. Jadi kita dipanggil bukan hanya menerima namanya keselamatan. Bukan hanya menerima berkat. Amin. Bukan hanya pelayanan. Pelayanan itu gampang. Saudara kita semua pelayanan. Saya pelayanan. MC pelayanan. Musik pelayanan. Singer pelayanan. Media pelayanan. Yang sulit itu bukan itu. Tapi apa kehendak Bapa dalam hidupmu? Apa yang Tuhan kehendaki? Makanya barang orang terjebak. Iblis taruh tembok-tembok. Kamu pelayan udah cukup. Udah cukup sukses, udah luar biasa. Kamu punya jemaat ribuan, puluhan ribuan, udah cukup sukses. Tanpa mencari kehendak Tuhan dalam hidupnya. Padahal Matius 7 ayat 21 berkata, ayat 22-23. Banyak orang di akhir zaman berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, Yesus, Yesus, aku sudah bernubuat. Aku sudah nyembuhin orang sakit. Aku mengusir setan. Tapi Yesus bilang, saat itulah aku berterus terang kepadamu. Enyah kau pembuat kejahatan sebab aku tidak mengenalmu. Padahal perbuatannya dahsyat. Karunianya dahsyat luar biasa. Penuh karunia roh. Supaya saudara ngerti. Betapa pentingnya kita mengenal kehendak Bapa di sorga. Jadi dengan hikmat yang Tuhan kasih. Saudara bisa mengenal jalan-jalan Tuhan. Jangan hanya keinginanmu yang Tuhan harus genapi. Harus lakukan. Tuhan datang ke Yesus. Aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini. Tapi Yesus mau kita melakukan keinginannya. Mengikuti kehendaknya. Oleh sebabnya kita disebut apa? Murid. Engkau bukan jemaat.
Engkau mengerti kehendak Yesus. Engkau mengerti visi Tuhan Yesus. Sebab masih banyak orang yang belum mengenal Injil. Belum mengenal Yesus. Untuk itu dan aku dipanggil. Saudara dan aku dipanggil. Amin. Ya. Jangan mau. Serahkan keinginanmu, kehendakmu mulai kepada Yesus. Katakan Tuhan kehendakmu yang jadi. Hidupmu akan luar biasa. Berkat itu akan mengejar kita. Berkat itu adalah bagian. Amin. Bagian yang tidak bisa dipisahkan dari orang percaya. Makanya dikatakan di Amsal, berkat orang benar ada di atas kepalanya. Tapi jangan cari berkat. Jangan hanya berdoa untuk berkat. Berdoa untuk kehendak Bapamu di sorga. Apa yang Bapa kehendaki dalam hidupku? Apa Tuhan? Nyatakan. Aku mau jadi berkat. Aku mau jadi alat kemuliaan-Mu. Ini yang luar biasa di mata Tuhan. Bukan pencapaian. Makanya orang dunia berlomba mencapai apa? Sukses secara pelayanan, sukses secara karir, sukses secara kehidupan, sukses secara bisnis. Tapi bukan itu yang Bapa kehendaki. Apabila engkau mengikuti kemauannya Tuhan, hidup dalam jalan-jalannya, itulah sukses buat Tuhan. Saya mau katakan kebenaran. Terserah saudara, karena buat saya ini hamba Tuhan. Yang memang Tuhan panggil memberitakan kebenaran. Bukan untuk yang lain-lain. Dan yang terakhir saudara. Jadi kita harus menangkan ini. Bukan dengan usaha kita, tapi dengan kasih karunia Kristus. Yang dalam diri kita. Kolose 3 ayat 2, saya akan tutup di sini. Saya rindu saudara dengar firman ini. Karena mungkin buat saudara udah biasa dengar khotbah, dengar firman. Tapi buat saya setiap firman itu pada masa, pada waktu tertentu itu sama dengan Roh Kudus bicara. Jangan anggap sepele firman. Jangan anggap remeh firman. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Kalau kau menghargai firman, maka Tuhan akan menghargai hidupmu. Tapi kalau abai dengan firman, tidak bisa menjamin hidupmu. Kita baca Kolose 3 ayat 2. Kita baca 3, 2, 1. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Makanya Yesus datang seringkali saya katakan. Pikulah salibmu. Lukas 9 ayat 23. Ikutlah dengan aku. Amin. Bukan salib Yesus, pikulah salibmu. Ikutlah dengan aku. Jadi saudara mengatakan mau ikut Yesus. Jadi followernya Tuhan, jadi muridnya Tuhan, anaknya Tuhan. Saudara gak bisa lepasin salib. Bukan salib Yesus, salibmu. Artinya apa? Ikut Yesus. Ada penderitaan di situ. Ada ketidaknyamanan. Ada apa namanya? Ada yang harus kita korbankan di situ. Yesus sudah jadi korban. Saya tahu firman juga bilang. Pikul salibmu dikatakan. Pikirkanlah perkara yang di atas. Makanya Tuhan mau datang dari sorga ke bumi jadi manusia. Supaya apa? Bukan hanya menyelamatkan. Memindahkan hatimu ke sorga. Itu yang paling sulit. Memindahkan hartamu di sorga-sorga. Saudara, Tuhan yang bilang begini. Setiap perbuatan baik yang kecil kau lakukan kepada seseorang. Maka itu upahmu dihitung di sorga. Saya mau tanya. Siapa yang mau upahnya besar? Pasti semua mau. Mau upah besar, tapi kerjanya kecil. Itu enggak ada di kerajaan sorga. Paulus mengatakan, aku lebih giat dari mereka semua. Dalam hal memberitakan Injil. Amin. Iya, mau upahmu besar. Giatlah di dalam Kristus. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Bukan yang di bawah, bukan lagi pikirkan kenyamananmu. Dapat ini, dapat ini, dapat ini. Bukan itu lagi. Itu semua akan Tuhan beri kepadamu. Amin. Tapi Tuhan mau kamu mulai mikirkan apa? Pikirkan kerajaan sorga. Masih banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus. Masih banyak jiwa-jiwa yang belum selamat. Coba pikirkan itu. Coba mulai berdoa mulai hari ini untuk jiwa-jiwa. Jangan cuma minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Mulai pikirkan saudaramu yang belum percaya. Artinya ada roh Tuhan di dalam dirimu, ada pikiran Kristus di dalam pikiranmu. Ketika engkau mulai melihat seperti Yesus melihat.
Mulai berbelas kasihan kepada orang yang belum percaya, yang akan binasa. Dan waktu badai, amin, berapa kali ketemu badai, Yesus berjalan di atas air, murid-murid takut, badai kami tenggelam Tuhan. Tapi Tuhan bilang, jangan takut, hai badai diamlah, hai laut teduhlah. Inilah pikiran-pikiran Kristus yang Tuhan taruh di pikiran kita, kalau engkau mau percaya. Jadi mulai hari ini, kau tidak boleh menyerah sama keadaan. Kau tidak boleh putus asa apapun yang sedang kau alami. Amin. Tapi Tuhan kasih yang namanya pikiran Kristus. Pikiran yang menang atas segala keadaan. Covid-19 masih ada, tapi jangan jadi ketakutan. Jangan dikuasai kekhawatiran. Mulai hari ini, jadilah pemenang. Caranya gimana? Kalahkan si jahat. Bagaimana mengalahkan si jahat? Di dalam pikiranmu, battle of will, di dalam kehidupanmu, kau harus menang. Bagaimana caranya? Tawan pikiranmu, serahkan kepada Yesus. Kemudian pikirkanlah pikiran Kristus. Sehingga kau sama seperti Kristus di dalam pikiran-pikiranmu. Ketika ada badai dalam hidupmu, engkau tidak takut, engkau tidak menyerah, kau tidak bersembunyi, kau cuma bilang, diam dan teduhlah. Ketika ada penyakit bilang, penyakit sembuhlah. Ketika ada masalah kau berkata, aku pasti lewat, aku pasti menang, aku pasti diberkati. Biarlah kita semua menerima pikiran-pikiran Kristus hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Saya mau berdoa buat saudara. Angkat tanganmu yang ada di rumah. Bapa di sorga, aku menumpangkan tangan lewat kamera di tempat ini. Dan siapapun mereka dengan iman mengangkat tangan. Hari ini Roh Kudus kau menyatakan kemuliaan Injil. Bahwa di dalam kerajaan sorga ada kuasa yang terbesar. Yang melampaui semua kuasa-kuasa yang ada di muka bumi. Hari ini jadilah sembuh. Apapun penyakitmu jadilah sembuh di dalam nama Yesus. Hari ini aku berdoa apabila engkau percaya. Biarlah engkau dipulihkan Tuhan. Dipulihkan pekerjaanmu. Ada pekerjaan baru. Dipulihkan bisnismu. Dipulihkan Tuhan semuanya. Menjadi baik, menjadi indah. Jangan takut, jangan khawatir lagi. Mulai hari ini berkata-katalah kepada masalahmu. Perkatakan perkataan-perkataan firman dan kebenaran. Sebab engkau adalah pemenang. Kalau ada pikiran-pikiran yang jahat dalam pikiranmu, engkau terikat dengan hal-hal yang najis. Terikat dengan kuasa gelap. Terikat dengan pikiran-pikiran negatif. Bahkan kau selalu antipati kepada orang. Kau tidak bisa punya pengharapan. Selalu melihat sesuatu gelap. Ketika baca Alkitab, kau tidak mengerti. Dan akhirnya malas tidak pernah baca Alkitab. Mau berdoa, malas, ngantuk sehingga tidak pernah bisa berdoa kepada Tuhan. Hari ini aku berdoa, terbukalah pikiranmu, terbukalah pikiranmu, terbukalah mata hatimu. Sehingga iman Tuhan taruh dalam hatimu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kita semua hari ini diberkati. Dan segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Amin. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, kita memberi dengan penuh sukacita. Dengan iman percaya bahwa kita telah diberkati berkelimpahan. Haleluya. Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Bertatalah atasku, ku mau hidup bagimu. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, percaya selamanya. Kehendak-Mu
Ibu, siapkan roti, siapkan anggur, kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Dan percaya ini bukan rutinitas, ini bukan hanya sekedar kebiasaan di GCC, tapi Tuhan yang mengajarkan kita seperti itu dan ada kuasa yang sangat besar di dalamnya. Percayalah, mari kita angkat dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, angkat rotinya saja bersama seluruh keluargamu. Anak-anak hendaknya orang tua yang angkat. Ya, mari bersama-sama. Bapa, kami bersyukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus, kami telah beroleh penebusan-Mu yang kekal. Segala dosa kami telah diampuni. Oleh anugerah karya salib Kristus, kami telah dibenarkan, kami telah disucikan, kami telah menerima kemuliaan dan disempurnakan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, kami telah menjadi sembuh, bebas dari segala penyakit, bebas dari segala kutuk. Kami telah diberkati dan hidup dalam segala kelimpahan-Mu. Kami telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami sekarang hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus, mempunyai hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di kayu salib Engkau berkata tetelestai, kami percaya semua sudah selesai. Inilah kehendak-Mu Bapa. Oleh anugerah karya salib Kristus, kami mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Menerima pendamaian dan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat darahnya. Kita percaya ada berkat yang besar di dalam tubuh dan darah Yesus. Ikuti saya, Bapa, kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan di kayu salib. Kami semua telah menerima perjanjian yang baru dan yang kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima pengampunan dosa dan penebusan-Mu yang kekal. Kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan yang kekal. Kami telah menerima perlindungan dan memiliki hidup di dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima kemuliaan, menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami telah menjadi satu tubuh Kristus yang esa untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tidak bercacat celah, untuk pesta perkawinan anak domba, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami semua hidup di dalam kasih-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, mari kita angkat minyaknya. Di rumah di tangan saudara angkat minyaknya. Bapak Sorgawi, kami mengangkat minyak ini dan juga jemaat-Mu yang ada di rumah. Minyak ini adalah tanda kemuliaan. Sesuai dengan firman-Mu dalam Ibrani 1 ayat 9, Yesus diurapi oleh Bapa dan Dia lebih dari teman-teman sekutunya. Kami percaya bahwa kami semua yang menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat, kami menerima kehidupan yang kekal. Kami menerima minyak sebagai tanda kemuliaan. Kami akan diberkati lebih dari teman-teman sekutu kami. Lebih daripada orang-orang dunia. Biarlah siapapun yang menerima minyak ini, semua penyakitmu sembuh hari ini. Oleskan ke tempat yang sakit. Siapapun yang menerima minyak ini, oleskan di tempat bisnis usaha. Tuhan yang akan memberkatinya, menjadi berhasil dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak untuk memuliakan Bapa, memuliakan manusia dalam nama Tuhan Yesus.
Puji Tuhan, hari ini kita telah diberkati oleh firman Tuhan dan kita telah menerima tubuh dan darah serta minyak kudus, di mana minyak ini dicurahkan, kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi saudara dan saya. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah bergabung dengan kami pada hari ini. Dan kami juga bersyukur, kami percaya bahwa bagi Bapak Ibu yang telah diberkati, pasti akan mendukung pelayanan ini melalui persembahan online yang ada di monitor. Persembahan online untuk 8 BCA 8700133177 dan untuk persembahan persepuluhan dengan akun 8700105777. Terima kasih Bapak Ibu yang telah memberkati pelayanan ini. Dan hal yang berikut, kami bersama-sama dengan pastor yang lain akan mendoakan saudara. Ada nomor-nomor telepon yang ada di layar saudara, saudara boleh hubungi. Kami siap untuk berdoa bagi saudara, apapun masalah saudara, dan kami percaya doa kita pasti Tuhan Yesus dengar. Yang berikut, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara semua yang ada dimanapun untuk bersama-sama bergabung dalam doa Grace Prayer pada jam 9 malam. Kita berdoa bagi keluarga, kita berdoa bagi pelayanan, kita berdoa juga bagi bangsa dan negara. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mendukung pelayanan ini dengan cara like, komen, dan share. Dan jangan lupa subscribe untuk pelayanan ini. Terima kasih. Sebelum kita menerima berkat, kita akan berdoa bersama. Terima kasih ya Bapak untuk fellowship hari ini. Oleh kuasa Roh Kudus kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat-sahabat-Mu dan mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Dan kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Kami bersyukur telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, mari terima berkat-Mu dari Bapa-Mu yang di sorga. Angkat tanganmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penolong, Roh keperkasaan, Engkau berkuasa atas kami semua. Pengurapan-Mu turun atas kami semua. Dimanapun kami berada, dimanapun jemaat-Mu berada yang mengikuti ibadah online ini, biarlah mereka semua menerima berkat, menerima kesembuhan, menerima kasih, sehingga hidup mereka tidak lagi lemah dan putus asa, tapi ada pengharapan yang baru, ada sukacita damai sejahtera dalam kehidupan-Mu. Percayalah, kehidupanmu akan Tuhan ubahkan, masalahmu akan Tuhan selesaikan. Yesus yang akan bekerja dalam kehidupanmu. Penyakitmu pasti sembuh di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Angkat tanganmu, terimalah anugerah kasih karunia dari Bapa-Mu yang di sorga, yang mengasihi-Mu sampai selama-lamanya. Serta cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat-Mu yang telah mengampuni, membayar semua dosa-dosa kita di atas kayu salib. Serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, memberikan sukacita, damai sejahtera, dan memberikan kuasa di tangan di mulut kita, supaya kita menjadi pemenang atas yang jahat. Yang jahat tidak bisa memperdayamu, mendustaimu mulai hari ini. Tapi kau mengenal kebenaran yang memerdekakanmu, yang menguatkanmu, yang memberikan kepadamu pengharapan dan sukacita dalam Yesus Kristus. Sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali, Dia akan memanggil kita nama demi nama. Kita akan dikumpulkan bersama orang-orang kudus. Kita akan pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Bersama seluruh keluarga kita. Orang-orang yang kita kasihi. Orang-orang yang bertalian darah dengan kita. Kita akan hidup kekal bersama dengan Bapa sampai selama-lamanya dalam kerajaan sorga.
Haleluya. Dengan iman sukacita sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan kau perkasa, setia selamanya, bangkit rohku dan imanku. Tuhan kau perkasa, berjaya selamanya, kehendakku sempurna bagiku. Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat kau Tuhan, dan bertahtalah atasku. Ku mau hidup bagimu. Tuhan kau perkasa, setia selamanya, bangkit rohku dan imanku. Tuhan kau perkasa, berjaya selamanya, kehendakku sempurna. Tuhan kau perkasa, setia selamanya, bangkit rohku dan imanku. Tuhan kau perkasa, berjaya selamanya, kehendakku sempurna. Tuhan kau perkasa, setia selamanya, bangkit rohku dan imanku. Tuhan kau perkasa, berjaya selamanya,